Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa di sorga. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami membuka hati ini untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar. Dan biarlah kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan berkata hendaklah kamu siap sedia, itu artinya kita harus memeriksa hidup kita dengan serius. Seperti yang ditulis di dalam Matius 24
ayat 44, firman Tuhan katakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menjadi satu pertanyaan besar yang harus kita jawab secara pribadi. Pertanyaannya itu adalah, apakah saat ini hidupku siap menghadap Tuhan? Saudaraku, ini pertanyaan yang serius yang harus kita jawab secara pribadi. Pertanyaan ini seharusnya membuat kita memeriksa hidup kita. Apakah hidupku siap menghadap Tuhan? Tetapi kenyataannya, seringkali selama ini kita tidak pernah memperkarakan akan hal ini. Artinya kita tidak pernah memperkarakan dengan serius apakah hari ini hidup kita sudah siap menghadap Tuhan. Ini yang tidak pernah kita perkarakan. Kenapa? Karena kita lebih memilih untuk mengejar apa yang ingin kita capai. Kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. Karena kita tahu ketika kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, berarti kita bisa hidup menikmati kehidupan dunia ini selama kita masih ada di dunia. Pada akhirnya kita akan menjadi orang percaya yang takut ketika berbicara tentang kematian, takut ketika berbicara tentang penghakiman, takut ketika berbicara tentang kehidupan kekal. Bagaimana kalau sampai kita ditolak oleh Allah? Kita takut membicarakan itu. Tetapi firman Tuhan dengan sangat tegas berkata, hendaklah kamu juga siap sedia. Artinya setiap saat kita harus mempersiapkan diri, karena suatu hari nanti kita pasti berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Saudara perhatikan itu, karena firman Tuhan juga mengatakan akan hal itu. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, kalau saya katakan suatu hari nanti kita pasti berdiri di hadapan Tuhan, maka kita harus sadar, sekalipun saat ini kita berpikir masih lama, kita masih muda, karena firman Tuhan berkata 70 tahun atau 80 tahun. Saudaraku, ingat firman Tuhan katakan tadi, Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya setiap saat itu bisa terjadi. Dengan kata lain, setiap saat kematian itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita tahu, tanpa kita duga. Dan itu bisa terjadi di dalam segala keadaan, di mana saja kita berada, kapan saja, itu bisa terjadi tanpa kita sadari. Jadi kalau firman Tuhan katakan kita harus siap sedia, maka kita harus periksa diri kita dengan jujur. Apakah hidupku saat ini sudah siap menghadap Tuhan? Ini yang harus menjadi pertanyaan serius. Tuhan Yesus sendiri mengatakan akan hal ini berulang kali kepada murid-muridnya supaya mereka juga siap. Saudaraku, ingat, sekali lagi saya harus katakan, tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu akan terjadi. Baik tahun, bulan, hari, jam, kita tidak pernah tahu. Tetapi satu hal yang harus kita sadari, setiap saat itu bisa terjadi. Jadi begini saudaraku, satu hal yang harus saya katakan, mulai saat ini kita harus mengubah cara hidup kita. Kita harus memiliki gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang baru yang saya maksudkan di sini adalah kita mulai merubah cara hidup kita. Setiap saat, setiap detik,
setiap jam, setiap hari kita harus terus ada di dalam keadaan berjaga-jaga. Jadi jangan menunggu, ya. Jangan menunggu nanti, masih lama. Ketika itu terjadi kita baru terkejut, kita baru menyesal di kekekalan, tetapi sudah tidak ada waktu lagi untuk kita berubah. Tadi sudah saya katakan, jangan merasa kita ini masih muda. Firman Tuhan katakan 70 tahun atau 80 tahun. Jangan berpikir seperti itu. Standarnya memang itu, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi ingat, tidak semua orang bisa mencapai usia 70 sampai 80 tahun. Jadi sekali lagi saya harus katakan, jangan menunda untuk berubah, jangan menunda untuk bertobat, karena kita berpikir masih ada kesempatan untuk berubah, masih banyak kesempatan. Saudara, bagaimana kalau saat ini Tuhan berkata waktu kita sudah selesai? Ini seperti yang firman Tuhan gambarkan tentang orang kaya yang bodoh itu, mempersiapkan segala sesuatu supaya ia bisa nikmati selama hidup di dunia ini. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita sadar, waktu Tuhan itu bisa terjadi kapan saja tanpa kita ketahui. Jadi kita harus serius mempersiapkan hidup. Jangan seperti orang kaya yang bodoh yang digambarkan firman Tuhan di dalam Lukas 12. Kalau kita membaca mulai ayat 18, lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Lalu ayat 19 dikatakan, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Saudara perhatikan ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Saudara, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita, kalau saat ini yang kita kejar adalah segala sesuatu yang kita anggap itu bisa menyenangkan kita, itu menyukakan hati kita, itu bisa membahagiakan hidup kita, tanpa kita sadari ada yang lebih penting daripada hal itu, yaitu mempersiapkan hidup supaya selalu ada dalam keadaan siap sedia menanti-nantikan Tuhan, supaya ketika waktu Tuhan tiba, kehidupan kita berkenan. Jadi kita jangan sampai menjadi seperti orang kaya yang bodoh yang firman Tuhan gambarkan tadi. Sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang bisa ia nikmati selama bertahun-tahun, tetapi ia sendiri tidak pernah menyadari bahwa ia tidak memiliki kuasa untuk memperpanjang nafas hidupnya. Apakah itu 5 menit, 10 menit, 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun misalnya? Mari kita sadar kita tidak punya kuasa untuk itu. Nafas hidup yang kita hirup saat ini itu adalah milik Tuhan. Artinya dengan kata lain, segenap hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kapan saja kalau Allah Bapa di surga berkata, waktu kita sudah selesai, maka kita harus kembali kepada Allah. Tetapi kembali kepada Allah itu bukan berarti otomatis karena sudah menjadi orang Kristen, orang percaya, lalu akan diterima di dalam kerajaan surga. Kembali kepada Allah itu kita harus berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan kita.
Kalau kehidupan kita ternyata penuh dengan cacat celah, tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, kita akan ditolak oleh Allah, terbuang ke dalam kebinasaan kekal, terbuang ke dalam maut, yaitu terbuang ke dalam kematian yang kedua. Dengan kata lain, terbuang ke dalam api kekal. Ini adalah sebuah kengerian yang harus kita sadari sebelum kita menutup mata, supaya kita berubah sebelum terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang sungguh menyadarkan kami supaya kami serius mempersiapkan hidup kami. Dan ketika waktu-Mu tiba bagi kami, Engkau menemukan kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.